NWDI bapaknya madrasah, NBDI ibunya madrasah. NW itu untuk menaungi dua ibu bapak madrasah. Sudah jelas, NW Nini Maulana Syekh itu bulan bintang bersinar 5. Madrasah NWDI itu lambangnya berbeda, madrasah NBDI juga lambangnya berbeda. Organisasi yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh hanya ada satu, yaitu organisasi Nahdlatul Watan. Kita sebagai benih Nahdlatul Watan yang setia, ya. Kita setia sampai kapanpun bersama anak keturunan kita sampai hari kiamat. Kita harus tetap setia di organisasi Nahdlatul Watan. Alhamdulillah, kita melanjutkan apa pakaian ini Maulana Syekh. Ayo buruan, pencet tombol loncengnya, subscribe-nya. Buruan dipencet. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kalau kita mau ngiring pendiri Nahdlatul Watan, ya kita tetap berada di barisan pendiri Nahdlatul Watan, yaitu selalu berada di organisasi Nahdlatul Watan. Itu sudah tidak bisa kita pertanyakan, sudah tidak bisa kita ragukan. Ini memang sudah dari beliau, ya. Ikrar sumpah dan baiat ini sudah dari beliau. Tadi sudah ada lagunya juga, di bawahnya lagi ditambahkan. Sebelumnya kita bilang wallahi wabillahi wa tallahi, itu sudah. Ya, udah wow, tak lengkap di situ. Terus itu kita akan langgar, nauzubillah min dzalik. Jadi sudah lengkap apa yang ada di Nahdlatul Watan. Dan baiat itu hanya milik Nahdlatul Watan. Teksnya masih ada. Jadi bagaimana kita merubah dengan teks-teks yang lain? Di situ semuanya dijelaskan tentang Nahdlatul Watan. Begitu juga di dalam wasiat beliau, melanggar baiat, melanggar sumpah, melanggar ikrar, melanggar perintah. Tidak peduli hubungan musnah, tidak peduli Quran dan Sunnah. Tidak peduli dan tidak peduli apapun terjadi di dalam diri, asalkan puas nafsu dan hati, membela golongan, membela famili. Jadi khianat sumpah, khianat baiat sangat bahaya dunia akhirat. Banyak terbukti, banyak terlihat imannya mati, takwanya melarat. Niki wasiat ini Maulana Syekh sebagai pegangan kita. Apa yang beliau sampaikan sudah ada di dalam wasiat renungan masa, itu memang sudah dari beliau. Sehingga bagaimana kita buat dia sebagai pedoman untuk kita berjuang di Nahdlatul Watan. Ini juga bisa kita kaitkan dengan orang-orang yang melanggar sumpah baiat, orang-orang yang berencana, apalagi merencanakan diri keluar dari Nahdlatul Watan. Sudah dijelaskan dari definisi zalim, wad'u syai'in fi ghairi maudi'in, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim adalah lawan dari adil, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita meletakkan sesuatu pada tempatnya, sudah jelas Nini Maulana Syekh meletakkan madrasah untuk madrasah, NWDI bapaknya madrasah, NBDI ibunya madrasah. NW itu untuk menaungi dua ibu bapak madrasah, menaungi dua ibu dan bapak madrasah. Cikal bakal madrasah yang ada sampai sekarang adalah melalui madrasah NWDI dan madrasah NBDI. Lambang dari NWDI, madrasah NWDI sudah jelas. Lambang dari
Madrasah NBDI sudah jelas. Lambang dari organisasi Nahdlatul Wathon juga sudah jelas. Jadi sesuatu yang jelas kalau kita kaburkan itu namanya kita zalim. Kita zalim. Nauzubillah min zalik. Kita sebagai murid-murid Nini Maulana Syekh akan menjadi orang-orang yang zalim. Ya, sering dikatakan oleh orang, contoh kecilnya saja, zalim itu menaruh peci, menaruh songkok di dengkul. Itu contoh kecil orang yang berbuat zalim. Ya, pada contoh besar ya seperti tadi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, itu banyak macamnya. Kalau kita gambarkan itu luas. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 19. Singkat di sana, wa may yazlim minkum nuzikhu azaban kabiro. Azaban kabiro di situ. Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbuat zalim. Lebih-lebih kalau kita zalim kepada guru besar kita, Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu kita tidak boleh zalim. Dijelaskan juga di dalam surat Al-Hud ayat 18. Ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang berbuat zalim. Ditimpakan, baik itu langsung di dunia ataukah nanti di akhirat. Tapi pembalasan itu pasti adanya. Cuma apakah itu di dunia atau di akhirat? Dijelaskan di dalam hadis Bukhari, hadis Sahih Bukhari, kita baca itu yang artinya barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jadi meminta kehalalan maksudnya meminta keadaan, minta maaf dan lain sebagainya sebelum nanti. Kalau kita sudah mati, amal kita sudah terputus, tidak bisa ada maaf-maaf lagi di situ. Sudah terputus semuanya. Ya, dan seterusnya panjang hadisnya itu bisa dilihat di bab-bab zalim. Macam-macam zalim ada beberapa menurut para ulama. Yang pertama kezaliman hamba kepada Tuhannya. Kezaliman jenis ini adalah kezaliman berupa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua kita sudah tahu. Begitu juga kezaliman yang kedua, kezaliman kepada sesama manusia. Kezaliman jenis ini banyak sekali terjadi di tengah kehidupan kita bermasyarakat. Kezaliman jenis ini banyak sekali contohnya, misalnya merampas dengan penuh kesadaran hak orang lain. Merampas itu banyak macamnya juga. Merampas hak orang lain, mengusir orang lain dari desa kelahirannya, itu juga merampas hak orang lain. Itu kezaliman yang kedua. Kezaliman kepada sesama manusia. Menganiaya, melakukan pembantaian, apalagi berdarah-darah, apalagi sampai terjadi pembunuhan, sampai telinga orang ada yang hilang, ya, sampai ada orang mati, orang dilempar, orang ditebas dan lain sebagainya. Itu zalim, kezaliman kepada sesama manusia. Itu na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga, kezaliman kepada diri sendiri. Ya. Banyak kezaliman yang pada diri sendiri itu. Membohongi diri sendiri juga. Kita tahu hal itu jelek, kita tahu hal itu tidak baik, tapi kita tetap melakukannya. Berarti kita zalim kepada diri sendiri. Walaupun hal yang kita lakukan tidak ditahu oleh orang, terlebih lagi ditahu oleh orang. Itu zalim. Ya, semua kita ngertilah masalah agama. Jadi jangan memutarbalikkan masalah agama hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk nafsu duniawi. Jangan, itu bahaya. Ya, sangat luar biasa. Orang-orang yang zalim dijelaskan juga di dalam hadis itu kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Apakah kita tidak melihat arah nanti di hari kiamat?
ataukah wajah kita yang gelap dan lain sebagainya. Mungkin kehidupan kita di dunia juga tidak akan bisa melihat arah kebaikan karena saking zalimnya kita, yang kita kerjakan selalu kejelekan dan sudah merasa biasa. Jadi setiap kejelekan, kezaliman yang dilakukan sudah biasa terasa, tidak merasa melakukan kezaliman. Padahal di hati kecilnya tahu, cuma hati kecilnya itu kalah dengan nafsunya sendiri untuk melakukan kezaliman tersebut. Yang penting merasa hebat, yang penting merasa benar, merasa wah dilihat oleh orang dengan penuh pencitraan, ya sudah, lupa dia. Itu bahaya sekali. Orang yang sudah dihinggapi oleh penyakit zalim pada dirinya. Lebih-lebih mengajak orang lain untuk melakukan kezaliman itu sangat luar biasa. Ya, itu yang harus kita hindari, itu yang harus kita jauhi. Ya. Dan perbuatan zalim ini yang memang perbuatan yang harus kita jauhi karena lebih banyak mudaratnya. Perbuatan zalim itu lebih banyak mudaratnya, baik untuk orang lain atau diri kita sendiri. Kezaliman di organisasi Nahdlatul Wathon juga sangat banyak. Sejak zaman pendirinya, bagaimana orang-orang yang melawan kepada Nini Maulana Syekh, bagaimana ada orang-orang yang mencemooh Nini Maulana Syekh, sangat banyak. Seperti yang saya pernah bilang, antara Nahdlatul Wathon dengan Nini Maulana Syekh tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara Nahdlatul Wathon dengan Nini Maulana Syekh, tidak bisa dipisahkan. Nahdlatul Wathon, iya Maulana Syekh. Maulana Syekh, iya Nahdlatul Wathon. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang cemooh Nahdlatul Wathon berarti mencemooh Nini Maulana Syekh. Ada dibahas, saya sudah bahas kemarin, cuma sekarang perlu saya bahas di majelis juga agar semua warga Nahdlatul Wathon dan semua kita bisa selalu mengingat apa pesan wasiat dari pendiri Nahdlatul Wathon. Jangan sampai kita dibohongi oleh orang-orang yang mengaku diri Nahdlatul Wathon. Sudah saya baca kemarin berulang kali, tapi saya baca lagi di sini. Sudah masanya Nahda berbakti, membela NW sepenuh hati, memelihara NW sepenuh bukti, menahan jiwa disiplin sejati. Mari bersatu di satu barisan. Janganlah suka berkeliaran. Tetap bersatu bersama ikhwan menurut pimpinan Nahdlatul Wathon. Kalau Anakda berlain tempat, pasti dan pasti ikut mengumpat kepada Ayahda dan enwenan sehat. Ini bahaya dunia akhirat. Ya, mau tidak mau. Kalau kita sudah berada di tempat lain, ya kita akan menyepelekan NW dan sudah terbukti kok. Beberapa hari ini sudah terlihat. Kalau Anakda, ini kan, kalau di sini dibahas kepada Ayahda, kan? Kepada Ayahda dan NW nasihat. Setelah Ayahda selalu ada NW. Di bait berikutnya, kalau Anakda di lain wadah, tidaklah segan membuat fitnah, memfitnah Ayahda dan NW nan megah. Setelah Ayahda pasti NW. Karena Nini Maulana Syekh itu Ayahda di sini. NW organisasi karya beliau. Pengalaman hidupku membuktikan sudah itu. Jadi kalau Anakda berlain-lain, pastilah NW di teropong lain. Tidak lagi memandang akrabin hanya asing fidlalim mubin. Jadi tidak bisa dipisahkan antara Nini Maulana Syekh dengan NW. Jadi kalau orang sudah melawan kepada organisasi NW, baik itu abiturian, pencinta dan lain sebagainya, mau tidak mau, secara langsung, secara sadar ataupun tidak sadar, itu jelas melawan kepada pendiri Nahdlatul Wathon. Lebih-lebih melanggar sumpah dan baiat. Kita diamanatkan untuk selalu berada di NW. Kita diamanatkan untuk selalu menjaga NW. Sampai anak cucu keturunan kita terus berada di NW, di organisasi Nahdlatul Wathon yang sudah jelas-jelas didirikan oleh Nini Da Al-Mafurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 1 Maret 1953. Ya, ini saya baca sesuai fakta
Saya tidak suka gibah, saya sudah tidak suka fitnah, tapi ini adalah sejarah berdirinya Nahdlatul Wathon, sejarah kehidupan Nahdlatul Wathon dari sejak zaman pendirinya sampai hari ini. Itulah sejarah-sejarah yang ada di Nahdlatul Wathon. Ya, sampai fitnah yang kepada Nini Maulana saya itu sangat luar biasa kejinya. Beliau dihina, beliau difitnah, luar biasa. Ya, tapi beliau selalu tetap tegak di dalam menjalankan organisasi Nahdlatul Wathon. Semua itu adalah sejarah. Nah, tadi disampaikan oleh Tuan Guru Kasbul. Buatlah sejarah yang baik. Innamal mar'u hadisan. Nah, kan? Itu sudah dijelaskan. Setiap orang akan menjadi sejarah bagi generasi berikutnya. Maka ukirlah sejarah itu yang baik. Kalau kita mau disebut kebaikan kita nanti oleh anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu yang jelek, lebih-lebih sesuatu perlawanan, ya itu yang akan diingat oleh anak keturunan kita, oleh generasi penerus kita. Makanya mari kita selalu berbuat yang baik, ya. Maka buatlah sejarah yang baik bagi mereka yang mengerti arti sejarah. Kalau kita bicara sejarah organisasi Nahdlatul Wathon, tidak boleh ada ketersinggungan. Karena sejarah apapun namanya tetap sejarah. Dari zaman Nabi, bagaimana sejarah Abu Lahab, bagaimana sejarah Abu Jahal, ya disebut juga dari zaman Nabi. Tidak bisa dihapus, ya itulah sejarah. Begitu juga di organisasi NW, apa yang ada, ya memang harus diungkap. Itulah sejarah perjalanan organisasi Nahdlatul Wathon sejak berdirinya 1 Maret 1953 sampai hari ini. Bagaimana sejarah itu dan lain sebagainya. Di sini tidak bisa kita hindari yang namanya pengungkapan sejarah. Karena itulah sejarah adalah sebagai gambaran untuk generasi kita bagaimana NW dulu dan sekarang. Itu. Jadi mari kita benar-benar bersama selalu di satu barisan, ya, bahwa NW lah bapakmu yang tulen. NW. Ya, paham? Ya, jadi kita harus ngerti-ngerti. Lambangnya sudah jelas. Sejarahnya sudah jelas, sila kita jangan mengaburkan sejarah NW. Jangan mengaburkan sejarah NW. Ya, jadi sangat banyak orang sekarang menganggap NW ini sudah bagaimana gitu. Beberapa hari terakhir dalam minggu-minggu ini, berarti orang itu secara tidak langsung meremehkan ini Maulana saya yang mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Orang-orang yang tidak berada di barisan Nahdlatul Wathon berarti orang-orang yang luar biasa meremehkan apa yang telah didirikan oleh seorang pahlawan nasional, oleh Kutubul Aqtab, oleh Raja para Wali. Ini dah Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ya, itu semuanya karena hawa nafsu yang selalu didorong oleh setan yang berada di dunia. Ya, kita dengan jin, kita dengan setan, kita dengan iblis sebenarnya berdampingan. Cuma dimensi mereka yang lain. Bagi yang wirid ada yang bisa melihat, ada yang tidak. Untuk itu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana lebih bisa menjaga diri kita, menjaga dan mengerem hawa nafsu kita. Kita sama-sama seperti bahasa Nenek Maulana saya seiring sejalan, kompak utuh bersatu sebagai seluruh warga Nahdlatul Wathon. Sudah kita diamanatkan untuk menjaga organisasi ini, untuk membesarkan organisasi ini. Janganlah kita sampai meninggalkan barisan yang telah dibuat, yang telah ditinggalkan oleh Nini Da Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Semuanya sudah dibaiat di sini. Masuk mahad dibaiat, terima doa dibaiat,
menjadi abituren di baiat. Kalau kita sudah menjadi abituren, jadilah abituren yang anfa'ukum linahdatil watan. Janganlah kita menjadi abituren yang menjadi bambu duren, apalagi babi tulen. Karena bambu duren dan babi tulen adalah abituren yang ad-darukum linahdatil watan. Itu disampaikan oleh Nini Maulana Syekh, bahasa itu bukan oleh tiang hanya melanjutkan napi yang diajarkan, napi yang diwasiatkan, napi yang diamanahkan oleh beliau. Alhamdulillah, nasihat dari beliau, nasihat dari Ummuna selalu kita jalankan. Alhamdulillah, pondok pesantren Syekh Zainuddin ini ada sejarahnya. Besok anak cucu kita tiba-tiba kapan Ponpes Zainuddin ada, oh Ummuna bangun, langsung jadi. Tidak mungkin langsung jadi. Kenapa ada? Kenapa dia ada pondok ini? Nah, kan sejarahnya ada. Ya, jadi tidak perlu kita menyebut terlalu jauh. Cuma ini sejarah, ya pasti akan tersebut pada nantinya. Kenapa ada? Ya jelas. Seperti di syair yang tiang buat, dari Pancor tempat bermula, lalu hijrah ke Kalijaga, hingga Anjani tempatnya tiba, lihat Ummuna tetap setia. Sejarahnya singkat. Kalau kita membahas kenapa ada, kenapa panjang. Ya itu sejarah. Bagaimana kita mau menghapus sejarah? Makanya kalau kita mau disebut kebaikan kita, buatlah sejarah yang baik. Tadi sudah dibahas sama Tuan Guru Kaspul juga. Tiang juga sudah bahas dia sedikit tadi. Bagaimana kita membuat sejarah yang baik. Dengan cara ya kita jangan zalim kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri saja tidak boleh. Bagaimana kepada orang lain? Ada 3 macam kezaliman tadi sudah Tiang sebut. Ya, jadi tidak perlu kita terlalu banyak berretorika dan lain sebagainya. Ya inilah sejarah NW. Kita harus mengakui di dalam tubuh organisasi Nahdlatul Watan ada sejarah kelamnya. Ya ada. Di zaman pendirinya ada. Pasca wafat pendirinya ada. Ya memang begitu sejarahnya. Terus kita mau apakan dia? Kita mau hapuskan dia? Tidak bisa. Sejarah itu tidak bisa dihapuskan. Kan istilah orang-orang jas merah, ya kan? Ya? Ya. Sudah jelas jas merah. Pernah dengar? Jangan besok beli jas merah terus. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Ini itu kata orang-orang politik sekarang. Gimana kita mau lupakan sejarah? Sejarah Nabi saja tertuang dalam hadis. Ada dah banyaknya di Kutubus Sittah. Kalau di Mahat, Bulughul Maram dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa kita mau menyalahkan generasi yang menjelaskan sejarah NW, tidak bisa. Ada yang menegur saya, tidak boleh menyebut ini dan itu. Saya tidak pernah sebut. Cuma ada generasi yang menyebutnya. Ada ustadz guru yang menyebutnya. Ya karena itu sejarah, jadi mereka ceritakan. Sekarang kita larang, besok diceritakan lagi. Ya karena itu sejarah. Dan sejarah itu ada. Ada sejarah Nahdlatul Watan, ada. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Untuk itu sejarah yang masa lalu kelam mari kita perbaiki. Dengan generasi-generasi berikutnya perbaiki dia. Agar kita sebagai generasi berikutnya itu bisa membawa kebaikan. Jadi ada kebaikan yang disebut. Ada kebaikan-kebaikan yang disebut. Kayak sekarang penjajah Jepang, penjajah Belanda, ya pada zaman dulu memang dia menjajah. Sekarang menjadi sahabat negara kita. Ya tapi dulu dia sebagai penjajah, ya tetap dia disebut.
Di zaman Nabi aja personal, nama orangnya tetap disebut. Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, dia disebut dari zaman Nabi. Ya tidak bisa. Kita bisa melarang, cuma nanti pada saatnya tetap akan ada penyebutan lagi. Lebih-lebih sekarang ada generasi milenial lah namanya dan lain sebagainya, pasti mereka akan menyebut tentang NU. Ya. Makanya saya kalau ada yang menegur hal seperti itu, saya bingung bagaimana saya melarang orang, karena itu sejarah NU. Cuma saya tetap menyampaikan kepada yang bisa saya sampaikan, jangan. Cuma ada saja lagi yang menyampaikan, Akhirnya generasi tahu disebut lagi. Yang tidak bisa semua kita jaga. Itu yang terjadi. Ya, jadi mari kita terutama santri di sini nanti akan menjadi apa? Buatlah sejarah yang baik. Agar anak keturunan cucu kita nanti sampai hari kiamat tuh menyebut kita dengan kebaikan-kebaikan kita. Nggih, itu yang harus ingat, jauhi kezaliman. Ya, jauhi. Alhamdulillah di Nahdlatul Wathon Minimal Nasih selalu mengajarkan kita kebaikan, tidak ada yang lain. Nggih. Dan minggu ini tiang akan mengijazahkan, dulu tiang sudah mengijazahkan di Panji Tilar dulu. Cara berdoa kemarin yang di Mahat yang sudah janji hari Minggu yang suruh hadir makin untuk yang ijazahkan. Yang sudah izin juga ke Muna, Berpatihan juga sudah tiang sampaikan. Okay. Apa yang Nenek Maulana saya ajarkan tiang dipajang dulu saat sholat berjamaah dengan beliau. Di Panji Tilar dulu pernah tiang sekali. Cara kita berdoa itu beliau langsung menjazahkan tiang. Itu tiang janji kemarin, makin tiang jazahkan semua. Cuma tiang cerita dulu. Jadi pada saat nikah, sholat maghrib di kamar beliau yang di Mataram, di Gedang Umuna dulu. Situ sholat maghrib. Sampai sholat maghrib berjamaah dengan beliau di dalam kamar. Terus beliau zikir, berdoa. Di saat berdoa beliau noleh ke kanan, tiang ada di kanan beliau, di dekat pintu. Waktu itu tiang kelas sujadah, tiang masih SD. Beliau noleh. Di situ beliau stop doanya. Terus beliau kasih tiang. Dia nengenin dengan berdoa tuang berubah aja bahasa saya. Namun mek ngamin nu tutup, makanya tiang suka tutup yang ini. Yang ini nggih. Namun tengah amin nu tutup, namun itu berdoa baru tangkat timah bahasa beliau. Nggih nini, tutup tengah amin harus mek tutup. Nggih. Ku ijazah ngante dulu ampu ku berdoa malik. Akhirnya beliau ijazahkan, tiang terima ijazah, baru beliau lanjut doa. Di saat beliau lagi berdoa, beliau noleh lagi ke tiang. Beliau noleh lagi sampai selesai doa. Nanti tetepang ngamu ngamin nganu tame berdoa. Nggih. Kecuali ante mimpin doa aja baru bahasa beliau. Itu bahasa beliau dulu. Nah, tiang teringat itu pas di Mahat, ngajar di Mahat hari Minggu kemarin. Dulu di Panji Tilar pernah tiang ijazahkan sekali. Nggih, tiang ijazahkan ke semua yang hadir. Kalau ijazah secara virtual kayaknya tidak baik. Nanti kalau ada yang belum, nanti di saat hadir baru tiang ijazahkan. Nggih, ampura. Karena tiang dijazahkan sama beliau secara langsung. Selesai sholat maghrib, beliau menjadi imam dulu. Tiang menjadi makmum pada saat nikah. Nggih. Duduk tahiyat akhir dulu. Duduk tahiyat akhir. Semuanya duduk tahiyat akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita dijazahkan, kita baca sholatun nahdlatain dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Selanjutnya marilah kita sama-sama tunas ijazah. Tiang tunas ijazah kaifiat doa. Tiang tunas ijazah kaifiat doa. Tiang tunas ijazah kaifiat doa. Tiang ijazahkan semua yang hadir kaifiat doa sebagaimana tiang diajarkan oleh Nini Da Al-Mafrullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tiang terima ijazah. Itu kalau lagi doa nggih, itu harus nempel tangannya dua-duanya. Kalau mengucapkan amin bahasa beliau dulu. Jadi amin itu gini. Benar-benar begini. Amin. Kalau dulu tiang biasanya amin, amin tiang bilang. Nah itu yang beliau toleh. Jadi dengan ini dengan berdoa bahasa setiap beliau minta tiang begini. Yang nempel dua-duanya nih Pak Debiluna bahasa beliau. Nah baru beliau ijazahkan tiang baru beliau berdoa. Itulah masa kecil tiang sama Nini Maulana Syekh. Sangat banyak tata cara berdoa yang diajarkan oleh beliau. Begitu juga tata cara wirid dan lain sebagainya. Kalau kita mau jelaskan satu-satu panjang dia. Silahkan dengan caranya masing-masing. Nggih, yang baru itu saja tiang ijazahkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan membawa keberkahan dari beliau Nini Maulana Syekh yang telah mengijazahkan tiang. Itu kalau kita ngamin bahasa beliau. Lagu namun itu berdoa berangkat suyamanta bahasa beliau. Kan beliau selalu bicara sama tiang pakai bahasa Pancor. Tiang juga kan lahir di Pancor Bermi. Tiang orang Pancor juga. Nggih, tiang lahir di Pancor, tiang tidak lahir di Mataram. Di Pancor tiang. Nggih. Tiang dijazahkan di Mataram. Alhamdulillah. Itu yang tiang syukuri tetap setiap gerak-gerik kita berdoa, sholat, selalu beliau perhatikan. Kalau salah beliau tegur, selalu beliau tegur tiang. Salah, nih, gini, terus tiang diajar. Pada Nini Maulana Syekh. Kalau tadi beliau langsung kasih tiang ijazah, jadi tidak berlama-lama beliau langsung menjazahkan tiang duduk tahiyat akhir langsung dijazahkan sambil beliau noleh. Ya itulah sangat banyak kelebihan yang hikmah yang ada di Nahdlatul Wathon. Pendirinya saja sudah punya banyak macam kelebihan dari pendirinya. Alhamdulillah kita harus bersyukur sebagai warga Nahdlatul Wathon. Mari tetap di satu aren, mari tetap di satu barisan, bahwa NW ini rumah besar kita, kembali ke organisasi kita. Alhamdulillah kita sebentar lagi mau memasuki bulan suci Ramadan. Saya minta kepada kita semua untuk saling memaafkan atas hilaf yang salah, khususnya tiang sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Mungkin ada keputusan-keputusan tiang yang membuat pelunggu kami semua agak bagaimana, tersinggung dan lain sebagainya. Ya itulah keputusan tiang dari sebagai ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya agar kita bersama memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang bersih, dengan niat yang bersih. Begitu juga dengan jiwa yang bersih. Dan insya Allah Nahdlatul Wathon ini bersih. Nahdlatul Wathon ini suci. Menyambut bulan suci Ramadan, Nahdlatul Wathon bersih, Nahdlatul Wathon suci. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Semua itu ada hikmahnya. Cuma terkadang hikmah itu mempunyai cara sendiri untuk kita sampai kepadanya. Kadang-kadang terjal, kadang-kadang halus, kadang-kadang rata. Hikmah yang kemarin yang tiang lakukan berarti itu terjal. Makanya tiang mengungkapkan kejadian tanggal 23 Maret itu siang selalu ungkapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya jelas kita akan bilang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita kan hanya manusia biasa, semuanya
Apa yang kita lakukan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Pada hari itu, kata Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, seorang Zainuddin Sani menandatangani ini dan itu, sudah jelas. Ya, yang melaksanakan, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang senang, ada yang tidak, itu biasa. Ya, cuma mari kita berjuang di Nahdlatul Ulama selalu melihat hikmahnya, bahwa pertanggungjawaban tiang yang terbesar adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sama-sama sadari. Tidak bisa kita hanya bisa berretorika, hanya bisa berbicara dan lain sebagainya. Allah itu Maha melihat apa yang kita laksanakan. Allah itu Maha mendengar. Jadi tidak bisa kita bersembunyi dimanapun di muka bumi. Kita mau punya bunker kayak namanya di bawah tanah dan lain sebagainya, tidak bisa. Allah itu selalu mengetahui apapun itu. Jadi mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mari kita jaga kompakan kita. Sudah jelas NW Nini Maulana Syekh itu bulan bintang bersinar 5, madrasah NWDI itu lambangnya berbeda, madrasah NBDI juga lambangnya berbeda. Organisasi yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh hanya ada satu, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Kita sebagai benihan Nahdlatul Wathon yang setia, ya. Kita setia sampai kapanpun bersama anak keturunan kita sampai hari kiamat. Kita harus tetap setia di organisasi Nahdlatul Wathon. Alhamdulillah kita melanjutkan apa pakaian ini Maulana Syekh. Lagu-lagu perjuangan untuk Nahdlatul Wathon sudah banyak, nggih. Sudah banyak, tinggal bagaimana kita melanjutkan. Ya, kita harus bisa membedakan mana organisasi yang didirikan, mana madrasah yang didirikan oleh Nini Maulana Syekh. Sampun nikah atur tiang, kurang lebih tiang tunas maaf. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.